Dulunya sempat ramai, kini warung abnormal mulai sepi. Ada apa gerangan? Adanya berbagai Ramainya pemberitaan membuat owner merasa perlu segera diadakan rapat bersama para C-level warung abnormal untuk mencari akar masalahnya. Namun, karena harus menjalankan ibadah di luar kota, rapat disepakati akan dilaksanakan secara online melalui Zoom meeting. Oke, baiklah, selamat siang semuanya dan terima kasih untuk para kepala divisi yang sudah hadir. Mohon maaf, saya mengadakan rapatnya mendadak ya, karena sudah ramai pemberitaan di luar sana mengenai warung abnormal. Saya rasa perlu segera diadakan rapat untuk mengoptimalisasi kembali performa perusahaan. Selanjutnya eh, akan dilanjutkan oleh CEO yaitu Faisal yang akan menjelaskan tentang agenda rapat pada hari ini. Silakan Faisal. Iya Pak, halo Pak Feril dan rekan-rekan semua. Terima kasih telah menghadiri rapat hari ini. Pertama, tujuan rapat kita hari ini adalah untuk membahas masalah yang muncul di setiap divisi perusahaan kita dan mencari solusi untuk menyelesaikannya. Pertama, mari kita mulai dengan divisi operasi. Pak Revi, apakah ada masalah yang telah diidentifikasi? Apakah ada tindakan yang perlu diambil untuk menyelesaikannya? Oke, dari divisi operasi kami, hal pertama yang mendasar terjadinya krisis di warung abnormal ini adalah terlalu termakan hype sehingga melakukan ekspansi besar-besaran di saat banyak hal yang belum stabil. Belum stabil itu berarti dalam F&B menunya belum kokoh di pasar. Sehingga harga menu dengan produk yang dijual tidak relevan dengan target pasar. Menu yang dirasa spesial pun kalah bersaing. Jadi hal yang pertama yang kita ubah adalah menu. Lanjut. Pak Revi? Ya. Iya, saya ingin tanya kenapa menu kita bisa dibilang belum ada ciri khasnya? Karena menu kita dari slogan awalnya udah Indomie ya. Indomie kan bisa dibeli di toko retail mana aja. Jadi menurut sudut pandang konsumen mungkin banyak relatif alternatif yang lain yang bisa mereka lakukan tanpa membeli produk kita. Sehingga hal yang awal untuk memperbaiki fokus awal dari bisnis F&B yaitu dalam meningkatkan kualitas menu, mengikuti tren pasar untuk mencari apa sih menu yang cocok dan bisa dijadikan specialty untuk kita dan mencari chef untuk menentukan itu. Terakhir, kita butuh kolaborasi untuk menutupi biaya yang kita keluarkan dari pandemi ini. Udah sih itu aja. Oke. Kalau gitu lanjut ke divisi keuangan. Bu Bu Salsah, apakah ada masalah yang perlu diatasi? Seperti dan juga tindakan yang perlu diambil untuk menyelesaikannya? Oke. Terima kasih kepada Pak CEO sudah memberikan saya kesempatan untuk berbicara. Di sini saya ingin menyampaikan masalah yang sudah saya temukan, yaitu yang pertama biaya sewa tempat yang terlalu tinggi. Dan yang poin kedua ada franchise semakin hari semakin mahal dan dibuat sedemikian rupa seakan-akan ramai dan laku. Hal itu yang poin ketiga ada mitra yang memilih untuk melakukan penutupan gerai karena terlalu mengeluarkan biaya terus-menerus tanpa mendapatkan pendapatan yang layak. Sebelumnya saya mau bertanya untuk Ibu CFO yaitu Salsabila. Bagaimana untuk solusi dari masalah finance yang tadi sudah disebutkan? Terima kasih. Oke, untuk upaya menyelamatkan restoran harus segera dilakukan agar tidak semakin banyak gerai yang tutup. Di sini solusi yang pertama yaitu untuk menutupi biaya sewa, maka restoran harus menjual lebih banyak kuantitas, apalagi kontribusi terhadap pajak, khususnya ke pemerintah daerah yang sangat besar. Yang poin kedua, jangan menerapkan biaya franchise yang terlalu tinggi. Hal itu dapat membuat orang yang bermitra kecewa, apalagi pendapatannya tidak memadai. Ya, maka dari itu, kita harus menurunkan biaya franchise bagi mitra. Yang ketiga, penetapan lokasi franchise. Ada tempat tertentu yang tidak layak.
Jangan direkomendasikan, jangan dibuka di daerah tertentu, apalagi kompetisi di daerah tertentu ini semakin banyak. Dan yang terakhir, menurunkan harga menu. Karena target pasar kita usia 15-25 tahun, karena di usia 15-25 tahun ini, rata-rata mereka masih pelajar dan belum mendapatkan banyak pendapatan. Tentunya mereka akan mencari tempat makan yang murah sesuai dengan kantong mereka. Oke, itu saja dari solusi finance. Oke. Kalau gitu lanjut ke divisi pemasaran. Bu Naura, apakah ada strategi pemasaran yang digunakan saat ini? Dan jika ada, apakah ada juga masalah yang perlu diatasi dalam kampanye pemasaran kali ini? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Terlebih dahulu mungkin saya akan menjelaskan permasalahan yang sedang kita hadapi ini dari sudut marketing ya. Jadi berdasarkan analisis yang telah dilakukan, harga menu yang kita tawarkan ini masih terlalu mahal atau belum sesuai dengan target pasar seperti yang tadi telah disampaikan oleh operation. Selain itu, dalam beberapa kasus juga bisa dikatakan bahwa kita ini gagal dalam memenuhi kebutuhan atau keinginan pasar. Sebagai contoh, ternyata banyak pelanggan yang menginginkan menu Green Tea Lovers atau Mochila Monster yang tentunya sudah tidak kita tawarkan kembali. Dan poin terakhir, tampaknya selama beberapa waktu ini memang kita belum cukup agresif dalam melakukan social media marketing. Boleh dilanjut? Ya, maka dari itu saya dapat memberikan beberapa solusi yang dapat dilakukan oleh tim marketing ke depannya. Yang pertama itu dengan menetapkan kembali segmentasi pasar yang lebih jelas batasan-batasannya. Sebenarnya tadi sudah cukup dijelaskan dari finance. Seperti yang sudah diketahui, segmentasi warung abnormal ini kan anak muda berkisar umur 15-25 tahun yang memiliki kebiasaan nongkrong. Nah, perlu diingat bahwa segmentasi tersebut didominasi oleh siswa dan juga mahasiswa yang pastinya akan lebih mempertimbangkan harga yang terjangkau. Lalu poin kedua dapat melalui pendekatan customer management. Di sini saya selaku CMO juga akan mengkaji kembali untuk analisis data pelanggan dari berbagai sumber seperti riwayat pemesanan atau bahkan layanan pelanggan menggunakan CRM atau Customer Relationship Management. Dan poin terakhir yang paling krusial dalam marketing mungkin ya, kami akan melakukan brand positioning untuk membentuk image warung abnormal di mata pelanggan. Jadi tim marketing akan melakukan promosi agresif di sosial media dengan tetap mempertahankan brand image yang sudah kita bangun di Instagram. Kita juga akan melakukan promosi agresif di aplikasi TikTok khususnya menggunakan konten yang relatable dengan anak muda. Di situ kami akan membuat satu series video berupa mungkin tahan tawa, tebak kata, atau sekedar obrolan Gen Z yang bisa dibilang relatable dan juga abnormal. Tentu saja proses syuting nantinya akan dilakukan di gerai warung abnormal. Selain itu, poin terakhir, kami akan mencoba untuk melakukan kerjasama dengan influencer menggunakan slogan. Boleh next slide? Ya, ini slogan yang kami tentukan. Warung Abnormal is back and revolutioning. We heard you and we miss your presence. Mungkin ada tanggapan terlebih dahulu? Saya ingin bertanya kepada Ibu CMO, yaitu Naura. Kenapa harus pakai slogan tersebut dan apa ketertarikan Anda untuk memakai slogan tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Pak Averil. Jadi kami memilih slogan ini karena ternyata di zaman sekarang ini sangat penting bagi pelanggan bahwa keinginan mereka itu dapat didengar oleh kita sebagai pelaku bisnis. Dan mungkin untuk menambahkan poin yang belum saya sampaikan sebelumnya, untuk menekan budget, promosi menggunakan slogan ini akan kita tekankan di tim sosial media marketing dan juga kolaborasi bersama beberapa influencer tersebut. Jadi kami tidak memiliki urgensi untuk melakukan kolaborasi dengan selebriti. Begitu. Apakah ada tanggapan lain ataukah cukup untuk marketing? Cukup kayaknya. Baik, terima kasih. Oke, berarti sudah ya? Iya, sudah. Oke, kalau gitu sekarang kita telah selesai dengan topik yang ingin kita bahas.
Sebelum kita selesai, mari kita lakukan evaluasi kembali sementara tentang apa yang telah kita diskusikan tadi dan apakah kita telah mencapai tujuan kita hari ini. Pertama, mari kita lihat kembali topik utama setiap divisi yang telah kita bahas. Pada divisi operasi, salah satu yang kita dapatkan adalah mengoptimalkan kualitas menu dengan cara mengikuti tren pasar, menetapkan menu spesial dan seasonal, dan kolaborasi untuk menekan biaya. Selanjutnya pada divisi keuangan, salah satunya menutup biaya sewa yang tinggi dengan cara menjual lebih banyak kuantitas makanan dan memberikan target untuk dicapai. Lalu tadi pada bagian keuangan, diperlukan social media promotion, mempromosikan brand kita melalui sosial media. Hal ini dapat dilakukan dengan menetapkan segmentasi pasar dan analisis customer. Selain ketiga itu, ada hal lainnya yang dapat ditambahkan dari rapat kali ini, yaitu pemberian bonus dan penghargaan untuk para karyawan yang bekerja dengan baik, dan juga kita perlu mengevaluasi keadaan perusahaan kita kembali. Sebelum mengakhiri rapat ini, apakah ada tanggapan dari Pak Feril? Ada beberapa tanggapan yang akan saya sampaikan pada saat ini. Tapi sebelumnya, terima kasih untuk CEO dan beberapa divisi yang sudah hadir serta memberikan solusi demi berkembangnya warung abnormal. Dan satu hal yang perlu digarisbawahi bahwasanya perlu ada perubahan dari warung abnormal. Itu aja evaluasi dari saya. Terima kasih untuk beberapa divisi dan CEO yang sudah hadir dalam Zoom ini. Saya ucapkan banyak terima kasih dan salam sejahtera bagi kita semua. Baik, terima kasih, Pak. Oke, baik. Terima kasih, Pak.